Angin gurun menderu di luar tenda kerajaan yang terbuat dari sutra tebal dan kulit binatang. Di dalamnya, seorang pria duduk menatap peta kulit perkamen yang luas. Ia adalah Iskandar yang oleh rakyatnya dijuluki Dzulkarnain, bukan karena ia memiliki tanduk di kepalanya, melainkan karena mahkota perangnya melambangkan kekuasaan atas matahari terbit dan matahari terbenam. Tuan, suara seorang penasihat tua memecah kesunyian. Pasukan telah siap. Logistik untuk 10 tahun ke depan telah disusun. Namun, kemana kita akan melangkah? Ke utara yang dingin atau ke selatan yang gersang? Dzulkarnain berdiri. Tubuhnya tegap. Matanya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai dengan urusan duniawi. Kita tidak mengejar emas, tidak juga mengejar tanah untuk sekadar nama. Jawabnya rendah, namun menggetarkan. Allah telah membukakan jalan bagiku. Kita akan menuju tempat di mana matahari bersembunyi. Kita akan menegakkan keadilan di sana. Malam itu, Dzulkarnain bersujud lama. Ia tahu, kekuasaan yang ia miliki adalah ujian. Setiap jengkal tanah yang ia tapaki adalah pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Berbulan-bulan perjalanan ditempuh. Pasukan Dzulkarnain bukan sekadar tentara. Mereka adalah rombongan insinyur, ulama, dan tabib. Mereka melintasi wilayah-wilayah yang tunduk tanpa pertumpahan darah karena keadilan yang dibawa Dzulkarnain lebih memikat daripada pedangnya. Hingga akhirnya mereka tiba di ujung daratan. Di hadapan mereka terbentang samudra yang tampak seperti cairan hitam yang mendidih di bawah sinar matahari senja. Inilah Ainun Hamiyah. Di pesisir itu, hiduplah kaum yang biadab. Mereka tidak mengenal hukum. Yang kuat memangsa yang lemah. Dzulkarnain berdiri di atas tebing batu, menatap kekacauan di bawahnya. Tiba-tiba, sebuah suara ilham yang kuat masuk ke dalam jiwanya. Wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum mereka atau mengajak mereka kepada kebaikan. Dzulkarnain memanggil para pemimpin kaum itu. Di bawah tenda besarnya, ia memaklumkan konstitusi pertama dunia. Siapapun di antara kalian yang berbuat zalim, menindas yang lemah, dan menyembah selain Allah, maka pedang kami akan sampai ke lehernya. Namun, ia menjeda, menatap mata mereka satu persatu. Bagi mereka yang beriman dan berbuat baik, ia akan menjadi saudaraku. Ia akan mendapat kemudahan dalam hidupnya. Dalam sekejap, wilayah barat berubah. Hukum ditegakkan bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa aman. Setelah urusan di barat selesai, Dzulkarnain tidak kembali ke istananya. Ia memerintahkan pasukannya berbalik arah sepenuhnya, ke arah terbitnya cahaya. Serunya, perjalanan ke timur jauh lebih berat. Mereka melewati padang pasir yang seolah tak berujung. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah wilayah di mana daratannya begitu datar dan tandus. Di sana, matahari terasa sangat dekat dengan bumi. Kaum yang mereka temui di sana sangat berbeda. Mereka tidak memiliki pakaian, tidak juga membangun rumah. Mereka hidup di liang-liang tanah untuk menghindari sengatan matahari yang membakar kulit. Dzulkarnain melihat mereka dengan penuh empati. Ia tidak memaksa mereka membangun istana seperti miliknya. Ia justru memerintahkan pasukannya untuk mengajarkan cara mengelola air dan melindungi diri tanpa merusak fitrah kesederhanaan mereka. Dzulkarnain menyadari satu hal. Peradaban tidak selalu berarti bangunan tinggi. Peradaban adalah tentang bagaimana manusia memuliakan satu sama lain. Perjalanan berlanjut ke arah utara, menuju sebuah lembah yang diapit oleh 2 gunung raksasa yang puncaknya tertutup salju abadi. Di sana, Dzulkarnain bertemu dengan sebuah kaum yang ketakutan. Mereka berbicara dalam dialek yang aneh. Namun dengan bantuan ahli bahasa, pesan mereka jelas. Wahai sang raja yang adil, di balik celah gunung ini, hiduplah kaum Yajuj dan Majuj.
Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah badai kehancuran. Mereka turun dari gunung, menjarah ladang kami, membunuh anak-anak kami, dan memakan segala yang hijau hingga bumi menjadi gersang. Seorang tetua kaum itu berlutut, menyodorkan peti berisi emas dan permata. Ambillah ini sebagai upeti, asalkan engkau membangunkan dinding yang bisa memisahkan kami dari mereka. Dzulkarnain tersenyum, namun tangannya menolak peti itu. Apa yang telah Allah berikan kepadaku lebih baik daripada emas kalian. Aku tidak butuh upeti, namun aku butuh tangan kalian. Bantulah aku dengan tenaga, dan aku akan membangunkan benteng yang takkan tertembus. Konstruksi dimulai. Dzulkarnain tidak menggunakan batu atau semen biasa. Ia memerintahkan ribuan orang untuk mengumpulkan potenggan-potenggan besi. Tumpuk besi-besi ini di celah gunung itu. Perintahnya, besi ditumpuk hingga setinggi puncak gunung. Kemudian, ia memerintahkan para pandai besi untuk membawa puputan alat peniup api raksasa. Tiup, api membumbung tinggi. Celah gunung itu berubah menjadi tungku raksasa. Besi-besi itu mulai memerah, lalu meleleh, menyatu satu sama lain menjadi dinding metal yang masif. Namun, Dzulkarnain belum selesai. Ia mengambil tembaga cair yang telah dipanaskan hingga mendidih. Tuangkan tembaga ini ke sela-sela besi. Cairan tembaga itu meresap, mengisi setiap celah terkecil, menciptakan lapisan pelindung yang licin dan sangat keras. Ketika dinding itu mendingin, ia berkilau di bawah sinar matahari. Sebuah mahakarya teknik yang belum pernah disaksikan mata manusia. Dari balik dinding, terdengar suara gedoran dan teriakan liar Yajuj dan Majuj. Mereka mencoba memanjat, namun dinding itu terlalu licin. Mereka mencoba melubangi, namun besi itu terlalu kuat. Dzulkarnain berdiri di depan dinding raksasa itu. Rakyat bersorak, merasa bebas dari ketakutan selama berabad-abad. Mereka ingin memuja Dzulkarnain sebagai dewa. Namun, Dzulkarnain mengangkat tangannya, meminta keheningan. Jangan memujaku. Suaranya menggelegar di lembah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ia akan berdiri tegak selama dia menghendaki. Ia menatap dinding itu dengan pandangan melankolis. Namun ketahuilah, apabila janji Tuhanku telah datang, dinding ini akan hancur menjadi debu. Dan saat itu, Yajuj dan Majuj akan keluar seperti ombak lautan yang menelan bumi. Janganlah kalian bergantung pada besi ini. Bergantunglah pada Dia yang menciptakan besi. Dzulkarnain kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhir hayatnya, memastikan tidak ada satupun sudut bumi yang tertinggal tanpa keadilan. Ia meninggal bukan sebagai penakluk yang sombong, melainkan sebagai hamba yang pulang. Dindingnya mungkin tersembunyi dari mata manusia modern, terkunci dalam rahasia alam yang belum terjamah. Namun kisahnya tetap hidup sebuah pengingat bahwa kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan yang digunakan untuk melayani, dan teknologi terhebat adalah teknologi yang dibarengi dengan iman.